Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari Perjanjian Baru, tepatnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap para pengajar sesat. Ada beberapa ciri yang dapat kita kenali dari para pengajar sesat. Banyak para pengajar sesat yang saat ini sudah masuk ke dalam gereja. Mereka seakan-akan mengajarkan firman Tuhan. Pengajaran mereka seakan-akan kelihatan baik. Ajaran mereka seakan-akan relevan, tetapi sesungguhnya mereka sedang menjerumuskan umat Allah, orang percaya, ke dalam kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini ada 3 ciri yang bisa kita kenali dari para pengajar sesat. Ciri yang pertama yang bisa kita kenali adalah yaitu para pengajar sesat biasanya mereka mengajar bukan untuk kepentingan Allah, tetapi para pengajar sesat mereka biasanya mengajar untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya hal itu mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, entah itu karena faktor atau motivasi ekonomi atau uang atau hal lainnya. Yang pasti salah satu ciri yang bisa kita kenali adalah bahwa mereka mengajar bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Dan bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi nama sendiri yang diutamakan. Jika kita menemui para pengajar yang seperti ini, ada baiknya kita mulai waspada. Bukan berarti semua orang atau semua pengajar yang memiliki ciri seperti ini adalah mereka pengajar sesat. Mungkin mereka sudah jatuh ke dalam kesombongan, tetapi ini merupakan salah satu ciri dari para pengajar sesat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menemukan para pengajar seperti ini, kita harus mulai waspada. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yang bisa kita lihat dari para pengajar sesat adalah biasanya mereka memutarbalikkan firman.
apa yang dikatakan firman Tuhan. Misalkan firman Tuhan berkata A, maka mereka akan memutarbalikkan menjadi B. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat atau bertemu dengan para pengajar yang seperti ini, maka kita juga harus mulai mewaspadai dan lebih baik kita menghindari. Akan tetapi kita tidak boleh menjustisnya atau menghakiminya. Kemudian ciri yang ketiga yang bisa kita lihat dari para pengajar sesat adalah biasa para pengajar sesat ini mereka dari luar atau penampilan luarnya mereka terlihat seolah-olah rohani, akan tetapi sebetulnya mereka adalah hamba duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah tiga ciri yang bisa kita kenali dari para pengajar sesat. Pada zaman-zaman atau pada saat ini kita akan menemukan banyak sekali ciri-ciri dari para pengajar sesat. Banyak sekali para pengajar yang mengajarkan diri sendiri, pengajaran diri sendiri, bukan firman Tuhan yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mensiasati para pengajar sesat ini? Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa membentengi diri kita dari para pengajar sesat ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita belajar firman Tuhan, yaitu dengan cara membaca Alkitab, karena Alkitab adalah pedoman hidup bagi orang percaya. Oleh karena itu, mari kita belajar mulai membaca firman Tuhan sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Sehingga ketika kita mulai membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ketika ajaran-ajaran sesat masuk ke dalam gereja atau mau mempengaruhi kita, kita tidak akan mudah terpengaruh karena kita sudah tahu mana ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang salah. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita meneladani cara hidup Yesus. Yesus ketika dia ada di dalam dunia, dia sudah memberikan teladan hidup kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sudah selayaknya kita juga mengikuti teladan dan cara hidup yang sudah dicontohkan oleh Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Sehingga dengan hal seperti itu kita juga tidak akan dengan mudah untuk diombang-ambingkan mengenai iman percaya kita di dalam Kristus. Kemudian hal yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membendung ajaran-ajaran sesat supaya kita juga tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat adalah kita sebagai orang-orang percaya dituntut untuk hidup di dalam persekutuan atau melibatkan diri di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Sehingga ketika kita melibatkan diri di dalam persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya lainnya, iman kita akan dikuatkan. Kita akan dibangun iman kita. Iman kita di dalam Kristus akan semakin bertumbuh. Sehingga ketika iman kita bertumbuh, maka kita tidak akan mudah dengan gampangnya untuk disesatkan oleh para pengajar sesat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, zaman ini, saat-saat ini adalah zaman yang meresahkan. Banyak sekali para pengajar sesat sudah masuk ke dalam gereja. Mereka masuk ke dalam gereja memakai topeng sebagai pengajar-pengajar firman Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bentengi diri kita supaya kita tidak mudah terjerumus ke dalam ajaran-ajaran sesat yang pada akhirnya nanti akan membinasakan kita, yang pada akhirnya akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini, mulai saat ini kita kembali kepada Tuhan. Kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita mulai rajin membaca Alkitab, kita mulai rajin berdoa, kita mulai rajin ikut di dalam persekutuan yang
diadakan di gereja bersama orang-orang percaya, dan hal-hal lainnya yang dapat membuat iman kita bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dibuang atau dibinasakan, seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal yang 7 ayat 23, katakan bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.